Halo Sobat Cek Fakta, sepak bola bukan hanya soal pertandingan di lapangan, tapi juga tentang dinamika politik, ekonomi, dan kepemimpinan di tingkat regional. Baru-baru ini, dunia sepak bola Asia digegerkan oleh kabar yang menggemparkan. 4 pimpinan negara Asia terlibat langsung dalam proses pembentukan AFC baru. Kabar ini muncul setelah kontroversi mengenai pernyataan yang menyebut Asia Timur miskin dan lemah dalam investasi sepak bola. Sebuah komentar yang memicu reaksi keras dari negara-negara kuat di kawasan. Hari ini, kita akan membahas secara tuntas bagaimana krisis di dalam tubuh FC ini bermula, siapa saja yang terlibat, dan apa implikasinya bagi sepak bola Asia, khususnya Asia Timur. Untuk memahami situasi saat ini, kita perlu melihat kembali sejarah Asian Football Confederation FC. Dibentuk pada tahun 1954, AFC menjadi federasi sepak bola tertinggi di Asia yang mengatur kompetisi, regulasi, dan standar federasi nasional. Sejak awal, AFC menghadapi tantangan karena Asia adalah benua dengan keragaman budaya, ekonomi, dan politik yang ekstrem. Ada negara-negara yang maju secara ekonomi dan sepak bola, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi. Ada juga yang masih berkembang dalam hal infrastruktur olahraga, termasuk beberapa negara Asia Tenggara. Struktur AFC saat ini menempatkan wakil-wakil negara di Dewan AFC berdasarkan kombinasi kinerja sepak bola dan pengaruh politik di regional. Namun seiring waktu, ketimpangan mulai terasa. Beberapa negara merasa suara mereka di Dewan AFC kurang terdengar dibanding negara-negara kaya dan berpengaruh. Sementara itu, Asia Timur, yang memiliki sejarah sepak bola panjang, dianggap tidak terlalu berinvestasi dan sering dikritik oleh beberapa pihak di kawasan Barat Asia. Semuanya mulai panas ketika salah satu pejabat tinggi FC membuat pernyataan kontroversial yang menyebut Asia Timur miskin dan tidak serius dalam pengembangan sepak bola. Pernyataan ini memicu kemarahan negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, China, dan Australia yang menilai pernyataan itu tidak hanya salah secara ekonomi, tetapi juga menghina sepak bola di kawasan mereka. Media internasional segera melaporkan komentar ini, memicu perdebatan sengit di forum olahraga dan politik Asia. Komentar ini dianggap sebagai simbol ketidakadilan struktural di FC. Negara-negara kaya di Timur Tengah dan Asia Barat sering mendominasi pengambilan keputusan. Negara-negara Asia Timur, meski memiliki basis penggemar besar, pemain berkualitas, dan klub-klub kuat, merasa diabaikan dalam kebijakan investasi dan kompetisi. Respons terhadap pernyataan ini tidak sebatas kritik verbal. Negara-negara tersebut mulai membahas alternatif sistem kepemimpinan FC dan bahkan mempertimbangkan pembentukan federasi alternatif yang dikenal sementara sebagai FC baru. Menurut sumber-sumber yang kami pantau, 4 pimpinan negara yang dikabarkan turun tangan langsung adalah Jepang, Korea Selatan, China, dan Australia. Mereka memulai komunikasi intensif untuk membahas kemungkinan reformasi di FC, baik melalui jalur diplomatik maupun olahraga. Tujuan utama mereka jelas, menciptakan platform yang lebih adil dan transparan untuk sepak bola Asia, menjamin suara Asia Timur terdengar dalam pengambilan keputusan di level federasi, mengamankan hak kompetitif tim nasional, klub, dan investasi sepak bola di kawasan mereka. Diskusi ini melibatkan pejabat tinggi Federasi Nasional, mantan pemain senior, hingga penasihat hukum internasional FIFA. Rencananya, jika pembentukan AFC baru berjalan, organisasi ini akan fokus pada distribusi dana yang lebih merata antar negara anggota, regulasi yang mengutamakan merit dan transparansi dalam pemilihan pejabat, kompetisi regional yang lebih adil, termasuk hak siar dan sponsorship. Asia Timur selama ini memiliki sejarah sepak bola yang kaya. Jepang dan Korea Selatan menjadi raksasa di Piala Dunia, China membangun liga profesional dengan investasi besar, dan Australia menjadi tim kuat di level Asia Tenggara. Namun, di level federasi regional, keputusan-keputusan penting sering dikuasai negara-negara Timur Tengah dan Barat Asia. Alokasi dana pembangunan stadion dan akademi jarang sampai ke Asia Timur. Kepemimpinan FC cenderung berpihak pada negara yang menguasai dana sponsor utama. Keputusan kompetisi terkadang merugikan klub-klub Asia Timur, misalnya dalam penjadwalan atau format turnamen.
Inilah yang memicu kemarahan negara-negara Asia Timur dan memunculkan ide FC baru sebagai jawaban atas ketidakadilan yang sudah lama terjadi. Pembicaraan awal mengenai EFC baru sudah dimulai sejak awal ke 2025. Langkah-langkah yang sedang diproses antara lain, pembentukan Dewan Sementara, mengumpulkan wakil-wakil negara yang bersedia bergabung dalam federasi baru, draft regulasi, menyusun aturan dasar tentang kepemimpinan, distribusi dana, dan kompetisi. Konsultasi FIFA menjaga agar langkah ini tetap sesuai regulasi FIFA dan tidak melanggar norma internasional. Meskipun proses ini masih dalam tahap awal, banyak pihak menilai langkah ini cukup serius. Jika berhasil, EFC baru bisa menjadi alternatif yang menyeimbangkan kekuatan sepak bola di Asia. Dan tentunya, ini akan menimbulkan gesekan politik dan olahraga dengan EFC lama yang berbasis di Kuala Lumpur. Pembentukan EFC baru berpotensi mengubah lanskap sepak bola Asia secara drastis. Distribusi dana. Negara-negara Asia Timur bisa mendapatkan alokasi lebih besar untuk pengembangan liga dan akademi. Keadilan kompetisi. Klub-klub dari Asia Timur tidak lagi dirugikan oleh jadwal dan format turnamen. Pengaruh politik. Suara Asia Timur dalam pengambilan keputusan internasional akan lebih kuat. Namun ada risiko juga. Fragmentasi federasi, bisa muncul konflik dualisme kompetisi. Resiko sanksi FIFA. Jika EFC baru dianggap tidak sah, tim nasional bisa dilarang berpartisipasi di turnamen resmi. Ketegangan diplomatik. Negara-negara anggota EFC lama mungkin menolak keanggotaan negara-negara yang bergabung di EFC baru. Media olahraga Asia Timur menyorot langkah ini sebagai revolusi diplomasi sepak bola. Pemberitaan mengarah pada gagasan bahwa negara-negara Asia Timur sudah muak dengan ketidakadilan di EFC lama. Di media sosial, pendukung sepak bola juga menanggapi dengan antusias. Banyak yang berharap AFC baru bisa menghadirkan kompetisi lebih adil. Beberapa skeptis menilai ini bisa memicu konflik politik dan kebingungan regulasi. Publik Asia Timur mulai menyadari bahwa sepak bola bukan hanya soal prestasi di lapangan, tetapi juga soal politik, distribusi kekuasaan, dan ekonomi olahraga. Bagi AFC lama, ini adalah tantangan besar. Jika AFC baru terbentuk, posisi mereka akan tergerus, baik dari sisi legitimasi maupun pengaruh. Negara-negara yang merasa selama ini terpinggirkan kini memiliki wadah untuk bersuara. Hal ini bisa memicu reformasi internal di EFC lama atau bahkan perang kepentingan yang panjang. Namun, beberapa analis menilai langkah ini bisa menjadi katalis perubahan positif karena memaksa EFC lama untuk lebih transparan dan adil. Indonesia, sebagai bagian dari Asia Tenggara, tentu mengamati fenomena ini dengan seksama. Ketegangan antara EFC lama dan EFC baru bisa memengaruhi kualifikasi Piala Dunia, Piala Asia, dan turnamen regional lain. Indonesia bisa belajar bahwa sepak bola bukan hanya soal pemain dan klub, tapi juga politik olahraga dan distribusi kekuasaan. Penting bagi negara-negara Asia Tenggara untuk memastikan suara mereka terdengar di forum regional agar tidak diabaikan. Dengan pendekatan diplomasi dan profesionalisme, negara-negara seperti Indonesia bisa mengambil posisi strategis, ikut membangun ekosistem sepak bola yang sehat, dan menghindari konflik kepentingan yang merugikan. Kisah ini membuktikan bahwa sepak bola Asia bukan hanya soal gol, assist, dan kartu merah. Ini adalah arena di mana politik, ambisi negara, dan kekuasaan berbaur dengan olahraga. 4 pimpinan negara Asia yang turun tangan bukan hanya berjuang untuk prestasi, tetapi juga untuk keadilan, pengakuan, dan distribusi sumber daya. Langkah mereka bisa menjadi awal revolusi sepak bola Asia atau setidaknya memaksa reformasi di EFC lama. Bagi kita, ini adalah pelajaran. Ambisi besar boleh dimiliki, tapi harus diiringi sistem, transparansi, dan rasa hormat terhadap semua pihak. Sepak bola sejatinya adalah bahasa universal yang menyatukan bangsa, bukan alat untuk memunculkan ketegangan geopolitik. Sobat Cek Fakta, itulah kisah di balik kabar 4 pimpinan negara Asia yang turun tangan dan proses pembentukan EFC baru. Dunia sepak bola Asia kini sedang berada di persimpangan sejarah. Akankah ini menjadi awal revolusi yang adil atau sekadar drama politik jangka pendek? Satu hal pasti,
sepak bola adalah cermin dari masyarakat dan politiknya. Negara yang memahami keduanya akan lebih siap meraih prestasi dan membangun ekosistem sehat. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Cek Fakta untuk terus mengikuti analisis mendalam seputar sepak bola, politik olahraga, dan fakta-fakta yang jarang dibahas media lain. Karena di sini, kita tidak hanya menonton sepak bola, kita memahami ceritanya.